Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa ja'ala ramadhana syahral ladzi fihi rahmah wa barakah wa maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyil amin Sayyidina Muhammadir Rasulin Karim wa ala alihi wa sahabati ajmain wa man tabi'ahu hudahu ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah dan maghfirah. Bulan di mana segala amal kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya. Bulan di mana segala dosa-dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan di mana doa-doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini tidak hanya fisik kita yang diuji, tapi nafsu, hati, emosi dan jiwa kita pun diuji. Karena kata Nabi Muhammad SAW, puasa bukan sekedar menahan makan dan minum, melainkan juga menahan diri dari hal-hal sia-sia dan keji. Di bulan ini kita dilatih menjadi pribadi yang sabar, pribadi yang jujur, pribadi yang ikhlas, pribadi yang disiplin. Bahkan kita dilatih untuk menjadi pribadi yang tangguh dan kuat. Di bulan ini kita dituntut untuk berjuang agar bisa mengendalikan nafsu dan emosi kita. Walaupun kita tahu pada bulan ini setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi nafsu kita tidak dibelenggu. Kita masih punya nafsu untuk makan, punya nafsu untuk minum, punya nafsu untuk berhubungan dengan suami istri, dan punya nafsu untuk berbuat kejahatan. Disinilah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Setan dibelenggu, tetapi nafsu kita tidak dibelenggu. Karena besarnya tuntutan perjuangan di bulan ini, baik fisik maupun rohani kita, maka bulan ini disebut sebagai Syahrul Jihad. Para pemirsa KSTI Mover yang berbahagia, jihad tidak mesti ditandai dengan bunuh-membunuh ataupun pertumpahan darah. Walaupun kita tahu bahwa di bulan suci Ramadan ini banyak terjadi peperangan dalam rangka tumbuh kembangnya agama Islam. Kalau kita melihat sejarah yang lalu, pada bulan suci Ramadan terjadi perang Badar pada 2 Hijriah. Lalu juga terjadi perang Qadisiyah pada 15 Hijriah. Dan terjadi pertempuran antara umat Islam ketika akan memasuki Pulau Rhodes di Eropa. Tetapi bukan ini yang menyebabkan bulan suci Ramadan disebut sebagai Syahrul Jihad. Di bulan Ramadan ini umat Islam dituntut untuk berjuang secara sungguh-sungguh agar bisa menjadi pribadi yang baik. Berjuang agar bisa mengendalikan emosi dan nafsunya. Berjuang agar dapat meningkatkan keimanannya. Berjuang agar bisa mengamalkan berbagai kebaikan. Berjuang supaya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menyebabkan bulan suci Ramadan disebut sebagai bulan jihad. Dan para ulama sepakat bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling mulia di dalam Islam. Di dalamnya terhampar banyak fadilah dan keutamaan. Dan karena istimewanya bulan suci Ramadan ini, tak heran bila sejak memasuki bulan Rajab, Rasulullah SAW sudah menampakkan kerinduannya dalam lantunan doa. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Duhai Allah, wahai Tuhanku, berkahilah pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini. Dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Dalam doa tersebut, Nabi Muhammad SAW tak hanya meminta berkah pada bulan Rajab dan Sya'ban, tetapi juga berdoa agar dipanjangkan umur agar bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Luar biasa, disinilah menunjukkan keutamaan dan keistimewaan dari bulan suci Ramadan. Bahkan Rasulullah SAW selalu menunggu bulan ini. Dan dalam rangka persiapan menunggu datangnya bulan suci Ramadan,
pada bulan Sya'ban Rasulullah SAW melakukan persiapan dengan berpuasa. Bapak Ibu kaum muslimin, saudara-saudara kaum muslimin, pemirsa KSTM Mover yang berbahagia, fadilah ataupun keutamaan bulan suci Ramadan ini ada banyak yang bisa kita dapatkan. Di antaranya fadilah pertama, jika ibadah-ibadah lain sudah ditentukan pahalanya, maka ibadah Ramadan pahalanya langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan tanpa ada batasannya. Kullu amal ibni Adam lahu illa shauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amal manusia adalah miliknya kecuali puasa. Sesungguhnya ia adalah milikku, kata Allah, dan aku yang akan memberikan balasannya. Penegasan Allah yang menisbatkan puasa adalah miliknya, dan dia sendiri yang akan mengganjarnya merupakan penanda kuatnya hubungan intim antara Allah dengan Ramadan. Sehingga manusia yang serius menapaki Ramadan akan benar-benar menjadi pribadi yang mulia. Fadilah yang kedua, orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan sekaligus. Pertama, kebahagiaan pada saat dia berbuka dan pada saat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dan yang kedua, kebahagiaan pada saat dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kelak. Lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang-orang yang berpuasa akan meraih dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama ketika ia berbuka puasa dan berhari raya, dan kebahagiaan yang kedua ketika ia bertemu dengan Tuhannya. Hadis riwayat Muslim. Kegembiraan saat berbuka puasa lantaran rasa lapar dan haus yang ditanggung selama 1 hari penuh hilang seketika ketika kita berbuka puasa. Dan nikmat ini tidak bisa dirasakan oleh orang-orang yang tidak berpuasa. Hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang berpuasa. Dan kaum muslimin paling disiplin kalau berbuka puasa. Tidak pernah ada yang terlambat. Ya. Tapi kalau yang lain-lain biasanya masih tidak disiplin. Tapi kalau berbuka puasa, ini adalah waktu-waktu yang ditunggu oleh seluruh kaum muslimin yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Dan yang kedua, tadi bahwa ada kegembiraan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kelak. Sama halnya dengan berbuka puasa. Bahwa kita kekhawatiran, ketakutan dengan kematian akan terbalas ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita disambut dengan gembira oleh Allah, sehingga kesulitan, penderitaan semasa hidup dan ketakutan kita menghadapi kematian dan hari akhirat itu akan hilang segera. Itulah kegembiraan yang didapatkan oleh umat muslim yang berpuasa dan tidak bisa didapatkan oleh orang-orang yang tidak berpuasa. Fadilah yang ketiga, puasa akan memberi syafaat atau penolong bagi pelakunya di akhir kelak. Di hari kiamat tidak ada lagi yang dapat menolong kita selain syafaat dari Allah dan Rasulullah SAW. Karena itu sungguh beruntung orang yang bisa menunaikan ibadah puasa dengan sebenar-benarnya. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Lisyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah." Amalan puasa dan membaca Al-Quran akan memberi syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat. Oleh karena itu, kaum muslimin yang berbahagia, jika mau mendapatkan syafaat, mari kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini dengan baik. Berpuasalah dengan sebaik-baiknya dan jangan lupa belajar membaca Al-Quran, memahami makna dan mengamalkannya. Daripada kita mengisi hari-hari kita di bulan suci Ramadan hal yang tidak berguna, ghibah, gosip, berbuat perbuatan-perbuatan yang tidak menguntungkan ataupun melakukan sesuatu kegiatan yang tidak bermanfaat. Mari kita membaca Al-Quran, memaknai isinya dan laksanakan, diamalkan apa isi daripada Al-Quran itu. Dengan demikian, insya Allah di samping kita mendapatkan pahala, kita juga akan dijamin akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Fadilah yang keempat, puasa akan menghapuskan dosa-dosa kita yang sudah lalu. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan
karena keimanan dan keikhlasan untuk mendapatkan pahala dan kerelaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamas siyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar." Sesungguhnya puasa itu adalah perisai yang dapat melindungi seorang hamba dari siksa neraka. Fadilah yang kelima, puasa menyehatkan. Sumu tasihu, berpuasalah engkau agar engkau sehat. Pemirsa kaum muslimin yang berbahagia, secara fisiologis proses pencernaan ini akan sempurna 8 jam setelah kita makan. Jadi kalau kita makan jam 8 pagi, itu idealnya proses pencernaan akan selesai di jam 4 sore. Tapi biasanya kita kebiasaan kan makan jam 1, jam makan. Paling lambat jam 2. Berarti belum selesai proses pencernaan itu kita makan lagi. Ini 8 jam lagi sebenarnya. Dan jadi 8 jam setelah jam 2, jam 1 berarti jam 9 malam. Belum sempat selesai jam 7 kita udah makan lagi. Jadi tubuh ini memang tidak pernah beristirahat. Itulah yang menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit yang kalau dalam istilah kesehatan disebut sebagai penyakit-penyakit endokrin. Kencing manis, tekanan darah tinggi, kolesterol. Ini yang menyebabkan sebenarnya munculnya penyakit-penyakit itu. Bapak Ibu pemirsa yang berbahagia, dengan berpuasa, kaum muslimin memberikan kesempatan kepada organ tubuhnya, khususnya organ pencernaan untuk beristirahat. Nah, kita bayangkan kalau kita habis sahur jam 4:30. Imsak jam 4:30, selesai jam 12:30 sudah terjadi pengosongan saluran cerna kita secara sempurna. Dari 12:30 sampai berbuka puasa itulah waktu yang beristirahat dari organ tubuh kita. Dan itulah yang menyebabkan yang disampaikan bahwa puasa ini akan memberikan manfaat kesehatan buat tubuh kita. Bahkan menurut penelitian, dengan berpuasa ini akan memberikan kesempatan buat organ tubuh kita untuk melakukan regenerasi sel-sel yang rusak. Jadi dalam puasa ini kita diberikan kesempatan sel tubuh ini melakukan regenerasi. Jadi puasa itu akan memicu terjadinya stimulasi munculnya sel-sel baru. Oleh karena itu orang yang berpuasa biasanya selalu awet muda. Ya. Jadi kalau mau awet muda nggak usah pergi ke salon kecantikan. Berpuasa saja insya Allah itu akan terjadi regenerasi. Sehingga kadang-kadang usia itu tidak sebanding dengan performance dengan tenaga biasa. Jadi itu dibuktikan bahwa orang-orang yang berpuasa, dan ini secara ilmiah, hampir seluruh agama itu melakukan ibadah puasa. Cuman caranya berbeda-beda. Ya. Fadilah yang keenam, semua amalan akan dilipat gandakan pahalanya di bulan suci Ramadan ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa jika seseorang mengerjakan ibadah sunnah sekecil apapun akan dihargai sama dengan ibadah, pahalanya sama dengan ibadah wajib. Dan bagi orang yang melaksanakan ibadah wajib di bulan suci Ramadan, pahalanya 70 kali lipat dibanding dengan kalau dia melaksanakan di bulan-bulan yang lain. Masya Allah, luar biasa fadilah di bulan suci Ramadan ini. Oleh karena itu, mari kita isi amalan-amalan di bulan suci Ramadan ini. Tidak hanya dengan ibadah-ibadah fardu, tetapi juga mari kita isi dengan memperbanyak ibadah sunnah. Ya, baik di masjid-masjid maupun juga di rumah masing-masing. Fadilah yang ketujuh atau keutamaan yang ketujuh yang kita bisa dapatkan dengan berpuasa di bulan suci Ramadan ini, bahwa pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala seperti tadi saya sampaikan akan mengabulkan segala doa-doa kita. Dan di bulan ini juga akan diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikatakan Nabi dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Tabrani, telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan keberkahan. Allah mengunjungimu pada bulan ini dengan menurunkan rahmat, menghapus segala dosa-dosa, dan mengabulkan setiap doa. Allah melihat berlomba-lombanya kamu pada bulan ini dan membanggakanmu kepada para malaikatnya. Maka tunjukkanlah kepada Allah hal-hal yang baik darimu. Karena orang yang sengsara adalah yang tidak mendapatkan rahmat Allah pada bulan ini. Berdoa adalah anjuran Allah Subhanahu wa taala pada hambanya sebagaimana difirmankan dalam Quran surah Ghafir atau Al-Mu'minun ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berdoalah maka akan aku kabulkan.
Tetapi jika doa itu belum dikabulkan, jangan lalu berprasangka buruk kepada Allah. Karena Allah akan mengabulkan sebenarnya doa ini sesuai dengan tahapan dan kebutuhan kita. Banyak rahasia yang kita tidak tahu pada saat doa itu tidak dikabulkan. Mungkin itu jauh lebih baik daripada pada itu dikabulkan. Oleh karena itu, jika doa kita belum terkabul, jangan lalu berdoa meminta kepada halal selain kepada Allah. Berdoa kepada selain Allah itu adalah syirik, dan syirik ini adalah dosa besar. Kaum muslimin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala bahkan mengancam orang-orang yang tidak mau berdoa kepadanya sebagai orang yang sombong dan akan masukkan ke neraka jahanam. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran surah Al-Ghafir ayat 60. Berdoa memang butuh kesabaran. Jadi meski doa kita belum dikabulkan, tetapi jawaban Allah selalu sesuai dengan kebutuhan hambanya. Fadilah yang ke-8, bulan Ramadan ini adalah bulan di mana setan dibelenggu, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idza jaa Ramadanu futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka, serta diikatlah para syaitan. Hadits riwayat Bukhari Muslim. Oleh karena itu, godaan terbesar di bulan ini adalah nafsu kita. Dan ini yang disebut sebagai jihad. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan bahwa jihad terbesar itu adalah jihad melawan nafsu kita. Oleh karena itu di bulan ini mari kita bersama-sama berjuang mendapatkan rahmat, ridho dan maghfirah Allah dengan cara mengamalkan segala bentuk kebaikan, melakukan introspeksi diri dan mengevaluasi buruknya perilaku, lalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah suatu tahapan rohani yang penting agar kita semua mau menapaki bulan suci Ramadan ini dengan pribadi yang suci. Dengan demikian Ramadan kelak tidak hanya menjadi ajang meningkatkan jumlah ibadah, tetapi juga akan meningkatkan nilai ketulusan kita. Dengan kata lain, bahwa bulan suci Ramadan tidak hanya akan meningkatkan kuantitas ibadah kita, tetapi juga akan meningkatkan kualitas penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Persiapan rohani penting supaya amal kita selama bulan puasa berjalan lancar dan berkah. Lancar karena kita sudah mempersiapkan mental kita untuk menunaikan segala ibadah baik wajib maupun sunnah. Dan menghadapi segala godaan-godaan. Siap menghadapi segala godaan yang akan terjadi di bulan suci Ramadan ini. Karena godaannya semakin besar. Di bulan suci Ramadan godaan itu jauh lebih besar dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Berkah sebab puasa itu akan mengandung manfaat kebaikan baik diri kita sendiri maupun terhadap orang lain. Dan agar puasa kita tidak hanya seperti yang disindir oleh Rasulullah SAW, hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'. Banyak orang yang berpuasa namun ia tidak mendapatkan apapun dari puasanya selain rasa lapar saja. Hadis riwayat Imam Ahmad. Pemirsa KSI Mover yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan sesungguhnya tidak hanya sekedar melaksanakan rukun Islam yang keempat. Karena dalamnya terkandung hikmah penempaan diri dalam menguasai hawa nafsu. Puasa atau siam secara bahasa bermakna imsak, itu adalah menahan. Melalui persiapan rohani yang matang kita diharapkan bisa menahan gejolak nafsu kita yang mungkin menyenangkan tetapi sebenarnya menjerumuskan. Apalagi di era media sosial yang riuh ini, kita bisa menyaksikan bagaimana sikap berlebihan diumbar, kebencian dipertontonkan, hoax disebar, hujatan dan caci makian disesarkan kepada banyak orang. Semoga kita semua selamat dari akhlak tercela ini dan menapaki Ramadan yang mulia dengan hati yang bersih, pikiran yang tenang, dan perilaku yang maslahat bagi semua orang. Terakhir saya berpesan kepada diri dan pemirsa KST Mover, marilah kita terus tata hati kita dan kebulatan diri untuk menyongsong Ramadan dengan ibadah terbaik. Semoga ibadah kita diterima dan mampu membawa kita menjadi muslim yang paripurna. Dan juga mari kita berdoa semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu.
Tidak hanya di Tarakan, tetapi di Indonesia dan seluruh dunia supaya kita bisa melaksanakan aktivitas ibadah kita, melaksanakan aktivitas kemanusiaan kita dengan normal. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengakhiri tausya ini, mari kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma faqihna fid din wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.